warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi juga teman-teman. Pagi juga. Alhamdulillah. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur mari kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan iman dan Islam hingga pagi hari ini. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ismiranti sebagai moderator yang akan memandu presentasi kali ini. Di sini kami kelompok 5 akan membahas tentang ajaran agama yang berhubungan dengan dasar hukum dan metode pengembangan ekonomi syariah dan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, topik pertama akan disampaikan oleh Teh Lia. Waktu dan tempat saya bisa sekali. Ekonomi Islam terbangun dari dasar hukum nakli dan akli. Dalil nakli adalah dalil yang diambil dari Al-Quran atau Nabi Muhammad SAW. Dalil nakli bisa diartikan juga seperti tanda bukti atau petunjuk dari teks ayat Al-Quran. Dalil akli adalah dalil yang bisa dinalar oleh akal. Dalil akli bisa diartikan juga seperti petunjuk dan pertimbangan akal pikiran yang sehat dan objektif, tidak dipengaruhi oleh keinginan, ambisi, atau kebencian dari emosi. Selanjutnya, metode pengembangan akan dibacakan oleh Fadiah. Metode pengembangan ekonomi syariah di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh dinamika politik akomodasi negara terhadap ekonomi syariah di Indonesia secara bertahap semakin membaik dalam rangka mengembangkan ekonomi syariah serta merespon kondisi perekonomian. Ahli hukum harus cermat dan kreatif dalam mengembangkan hukum Islam dengan menggunakan metode istinbat hukum yang relevan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosita. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi di mana dalam pelaksanaannya berlandaskan syariat dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Tujuan sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar-dasar Islam yaitu Tauhid, Al-Quran dan Sunnah. Tujuannya untuk mencegah kesengajaan sosial, tidak bergantung kepada nasib atau keberuntungan, mencari dan mengelola kekayaan alam, melarang praktik riba, Al-Quran, As-Sunnah, An-Nabawiyah dan Ijtihad. Di sini ada kesimpulan dari materi yang kami bawakan. Ekonomi Islam terbangun dari dasar hukum nakli dan akli. Sedangkan dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam tidak lepas dari dasar hukum akli. Mendesain akad dan perjanjian syariah untuk kebutuhan produk bisnis di berbagai lembaga keuangan syariah agar didistribusikan sesuai syariah. Dalam rangka pengembangan ekonomi syariah serta merespon kondisi akli, hukum Islam harus cermat dan kreatif dan mengembangkan hukum Islam dengan menggunakan metode istinbat hukum relevan. Mungkin itu saja yang kami bawakan. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada teman-teman semua. Dipersilakan yang ingin bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Ali Rizky. Ingin bertanya, apa itu metode istinbat? Coba dijelaskan. Lagi ya, out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai dalil nakli. Dalil nakli itu di dalam dalil nakli orang munafik disebutkan pada surat berapa dan ayat berapa? Terima kasih.
terima kasih kepada kedua audien yang telah bertanya. Metode istinbat. Metode istinbat ialah bagaimana pembahasan mengenai sumber-sumber, metode penggalian hukumnya, dan kriteria pelaku yang melangsungkan penggalian hukum tersebut. Sumber-sumber hukum yang dimaksud ialah berupa wahyu dan realita. Istinbat juga merupakan tata cara atau metode dalam menggali dalil wahyu, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, untuk dikeluarkan ke dalam bentuk hukum. Secara ringkas disebutkan bahwa sumber yang disepakati terbagi menjadi dua, yaitu berupa wahyu dan bukan wahyu. Dari metode istinbat itu hubungannya dengan realita dan wahyu. Terima kasih. Untuk jawaban Aulia, saya akan jawab. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Ketahuilah wahai Muhammad dan orang-orang yang beriman, bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu di akhirat telah ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah, paling rendah dan paling hina dari neraka. Ayat 145. Surat An-Nisa ayat 145, hadis riwayat Muslim. Sudah cukup? Ayat 8 sampai 16. Kalau untuk lanjutnya disetting aja. Ayat ke-47 Surat An-Nur ayat ke-47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa ata'na summa yatawalla fariqun minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Yang artinya, dan mereka orang-orang munafik berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad, dan kami menaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang